Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Di sini ada dua perikop ya, dari ayat 1 sampai 11 dan dari ayat 12 sampai 20. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11, tentang mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Nah, pada bagian ini Paulus menegur jemaat Korintus karena persoalan internal yang mereka bawa ke pengadilan. Seharusnya persoalan internal itu diselesaikan sendiri, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 15-20. Nah, perselisihan dalam jemaat dalam kasus-kasus tertentu tidak seharusnya dibawa ke pengadilan atau tidak perlu melibatkan orang luar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa persoalan internal jemaat tidak boleh melibatkan orang luar? Karena akan merusak kesaksian gereja sebagai tubuh Kristus. Semua anggota tubuh Kristus adalah pribadi-pribadi yang memiliki kasih penuh dengan Roh Kudus. Seharusnya dalam gereja tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Buat Paulus, perselisihan semacam itu memalukan. Kenapa? Karena semua sudah memiliki identitas yang baru dalam Kristus. Tindakan seorang beriman yang menyeret sesama saudara seiman untuk dihakimi orang yang tidak beriman merupakan tindakan yang bertentangan dengan status orang percaya di akhir zaman. Mereka nanti akan menghakimi orang yang tidak beriman, sehingga sangat tidak pantas jika mereka sekarang justru meminta orang tidak beriman untuk menghakimi mereka. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus akan menghakimi orang di luar Kristus, bukan sebaliknya. Status eskatologis orang percaya sangat mulia. Mereka tidak saja menghakimi orang-orang di luar Kristus, tetapi juga menghakimi malaikat-malaikat. Dalam hal ini, malaikat yang telah jatuh dalam dosa. Nah, jika orang-orang kudus akan menghakimi para malaikat, maka mereka seharusnya mampu menangani perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari yang terjadi dalam jemaat. Persoalan-persoalan materi yang terjadi dalam jemaat merupakan kekalahan secara rohani. Kita bisa baca itu di dalam ayat 7 yang berkata seperti ini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, dalam hal ini maksudnya, milikilah rasa mengalah. Diperlakukan tidak adil, okelah. Dirugikan dikit, enggak apalah. Mengalah bukan berarti kalah. Orang-orang yang menyeret sesama anggota jemaat ke pengadilan telah bersikap tidak adil. Karena sesungguhnya mereka ingin mencari keadilan, tapi kenyataannya hakim-hakim yang mengadili adalah orang-orang yang tidak adil juga. Dan dengan tegas, Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini merupakan tindakan bodoh, rela mengorbankan hal yang rohani karena hal yang lahiriah. Dalam ayat 9 dan 10 kita baca sebuah pertanyaan ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang retorika. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah,
dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil disejajarkan dengan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di antara jemaat Korintus, dulu ada yang hidup seperti itu. Namun ketika mereka menerima anugerah Allah dalam Kristus, ada pembenaran dan pengudusan. Nah, dari bagian ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, usahakan hidup dalam perdamaian. Jika ada sedikit persoalan lahiriah, selesaikanlah secara kekeluargaan sebagai suatu keluarga kerajaan Allah. Tidak melibatkan orang di luar keluarga kerajaan Allah agar tidak membuat pemberitaan Injil terhalang. Seringkali persoalan internal menyebabkan orang yang masih di luar kerajaan Allah tidak tertarik terhadap pemberitaan Injil. Artinya, kita tidak memberikan kesaksian yang baik. Yang kedua, jangan menyesatkan diri dengan hal-hal yang tidak adil. Marilah bersama kita hidupi kebenaran yang sejati dalam Kristus dan hargai pengudusan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya. Selanjutnya bagian kedua kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12-20 tentang nasihat terhadap percabulan. Ayat 12 mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Rupanya jemaat Korintus salah memahami kebebasan dalam kekristenan, sehingga mereka melegalkan perzinahan dengan perempuan cabul. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Kalimat ini diucapkan 2 kali. Di sini Paulus sedang menjelaskan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita itu memiliki kebebasan. Namun tidak berarti kebebasan itu dapat dipergunakan untuk segala sesuatu yang kita inginkan, termasuk dalam hal melakukan keinginan daging. Kebebasan itu tetap bersifat mengikat, artinya kebebasan yang tetap dipagari oleh nilai-nilai kehidupan sebagai orang percaya. Kebebasan yang dilakukan harus memperhatikan apakah itu berguna bagi kepentingan komunitas atau tidak. Jangan sampai kebebasan yang dilakukan membuat orang lain tersandung. Paulus mengingatkan, kita punya kuasa terhadap kebebasan, tetapi jangan dikuasai oleh suatu apapun. Artinya, kita harus memiliki penguasaan diri terhadap kebebasan itu sehingga tidak merugikan komunitas, dalam hal ini jemaat. Ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Perut, makanan, dan seks adalah hal-hal yang bersifat daging. Semua itu akan dibinasakan. Tubuh bukan hanya untuk hal-hal yang sementara, tapi tubuh untuk Tuhan. Kita sudah pelajari ya di kitab Roma, yakni di kitab Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan bahwa tubuh hendaknya digunakan untuk melayani Tuhan. Bahkan tubuh ini harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1.
Ayat 15, 16, dan 19. Di sana kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan retorika yang diajukan Paulus. Kita baca ya ayat 15, 16, dan 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Nah, ini dia jawabannya. Sekali-kali tidak. 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jelas ya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh Rasul Paulus. Dia sedang menjelaskan bahwa tubuh adalah anggota Kristus yang tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Orang percaya sudah diikatkan dengan Kristus secara rohani, sehingga orang percaya tidak boleh mengikatkan diri dengan perempuan cabul. Lalu di ayat 19 dan 20, Paulus mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga tidak boleh dicemarkan dengan dosa perzinahan. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang bebas melakukan apa saja, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kekristenan supaya tidak membuat sesama anggota jemaat tersandung. Perlu kita renungkan bersama, apakah yang saya lakukan berguna ataukah menguntungkan atau tidak? Jika hal itu merugikan, adakanlah kerelaan di dalam diri kita untuk tidak melakukannya. Jangan diperbudak oleh keinginan yang menyesatkan. Yang kedua, orang yang percaya kepada Kristus telah disatukan secara rohani dengan Kristus. Seluruh hidupnya terikat kepada Kristus, sehingga tubuhnya tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang najis dan kotor. Sebaliknya, tubuh digunakan untuk memuliakan Allah. Mari kita menjaga kekudusan tubuh ini, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Betapa Allah menghargai tubuh kita, sehingga Ia mau tinggal dalam tubuh kita. Apakah pantas jika kita menajiskannya? Apakah kita tidak menghargai anugerah Allah dalam hidup kita? Nah, ini bagian ketiga yang kita harus pelajari, yang kita harus ambil dalam hidup kita. Dan yang keempat, ingat, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya, hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi Kristus yang memiliki hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mempergunakan hidup ini, tubuh ini, untuk memuliakan Allah. Sehingga dengan demikian, Kristus disenangkan lewat hidup kita. Ini yang bisa saya berikan buat kita pada hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi bersama di pukul 7 malam. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa membaca kembali ya 1 Korintus 6 ayat 1-20 ini, dan bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di grup kita. Akhir kata, saya ucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan dan makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.